Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ainur dengan NIM 070 dan teman saya Ardela Sinta dengan NIM 005. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Aktivasi LED bertingkat berbasis gelombang suara. Lalu di sini ada latar belakang dari proyek kami, yaitu perkembangan teknologi elektronika dan sistem kontrol otomatis telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya implementasi teknologi tersebut adalah sistem aktivasi berbasis suara yang dapat digunakan sebagai perangkat kontrol tanpa sentuhan atau touchless. Lalu sistem pengendalian otomatis ini memanfaatkan sinyal gelombang suara sebagai input untuk mengaktifkan rangkaian elektronika sehingga proses pengoperasian menjadi lebih efisien dan praktis. Nah, LED ini merupakan komponen elektronika yang banyak digunakan sebagai indikator visual dengan memadukan teknologi sensor suara seperti mikrofon elektrik dan rangkaian penguat sinyal. Lalu intensitas suara dapat diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian diolah untuk mengaktifkan LED secara bertingkat sesuai kekuatan atau jumlah hentakan suara dari ketukan klep maupun ketukan tangan. Nah, sistem aktivasi LED berbasis suara memiliki potensi aplikasi yang sangat luas seperti sistem peringatan, indikasi suara pada ruangan, dekorasi interaktif, perangkat pembelajaran elektronika, hingga kontrol otomatis di lingkungan yang membutuhkan operasi tanpa sentuhan. Nah, oleh karena itu, penelitian dan pengembangan sistem ini menjadi penting untuk mendukung inovasi teknologi berbasis kontrol suara yang lebih efektif dan responsif. Adapun manfaat dari proyek kami, yang pertama meningkatkan efisiensi penggunaan perangkat elektronik karena dapat dioperasi tanpa tombol fisik. Yang kedua, mempermudah akses pengguna terutama pada kondisi tangan tidak bebas atau bagi penyandang disabilitas. Lalu yang ketiga, menjadi media pembelajaran elektronika dan mikrokontroler untuk memahami sensor suara, sistem pemrosesan sinyal, dan kontrol output LED. Yang keempat, dapat digunakan sebagai sistem indikator suara pada studio musik, ruang kelas maupun rumah pintar atau smart home. Dan yang terakhir, untuk mendukung konsep otomasi dan smart system yang semakin banyak digunakan dalam kehidupan modern. Jadi di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada IC CD4017 TKD counter 1 buah. Kemudian ada transistor BC547NPN 1 buah. Kemudian ada LED warna bebas. Di sini kami pakai warna kuning 3 buah. Kemudian ada sensor kondensor mikrofon atau mic 1 buah. Kemudian ada resistor dengan besar 10K ohm 1 buah, 1 M ohm 1 buah, 100K ohm 1 buah, 220 ohm 3 buah. Kemudian ada kapasitor Elko 1 mikrofarad 1 buah. Kemudian ada baterai 9 volt DC dan konektor baterai 1 buah. Kemudian ada breadboard atau papan tancap 1 buah. Kemudian yang terakhir ada kabel jumper secukupnya. Kemudian sekarang masuk ke langkah-langkah merangkai. Yang pertama di tahap 1, pertama-tama pasang IC CD4017 di tengah breadboard, kemudian pin 16 VCC hubungan ke jalur positif baterai 9 volt, kemudian pin 8 ground hubungan ke jalur negatif baterai atau ground, kemudian pin 13 hubungan ke jalur negatif baterai atau ground, kemudian sambungkan pin 15 yang sebagai reset ke pin 10 Q4. Seperti pada gambar sebelah kanan. Kemudian masuk ke tahap 2 merangkai. Yang pertama-tama, pasang kondensor mic kaki negatif ke jalur negatif baterai, kaki positif biarkan dan akan siap disambung. Nah, yang kedua, pasangkan resistor 10K dari jalur positif baterai ke kaki positif mic. Kemudian, pasang kapasitor 1 mikrofarad kaki positif Elko menghadap ke kaki positif mic, kaki negatif Elko menuju ke basis transistor. Kemudian yang keempat, pasang resistor 1M dari jalur positif baterai ke jalur setelah kapasitor menuju basis transistor.
Kemudian masuk ke tahap 3 merangkai, pasang satu transistor BC547 basis, hubungkan ke kaki negatif kapasitor 1 mikrofarad, emitor hubungan ke jalur negatif baterai atau ground, kemudian kolektor hubungan ke dua titik, yang pertama ke pin 14 pada IC CD4017, kemudian ke resistor 100K, lalu ujung resistor satunya ke jalur positif baterai 9 volt. Kemudian masuk ke tahap 4 merangkai. Di sini LED 1 disambungkan positif LED via resistor 220 ke pin 2 Q1, kaki negatif LED ke jalur negatif baterai. Kemudian LED 2 sambungkan positif LED via resistor 220 ke pin 4 Q2, kaki negatif LED ke jalur negatif baterai. Kemudian LED 3 disambungkan positif LED via resistor 220 ke pin 7, Q3, kaki negatif LED ke jalur negatif baterai. Kemudian pin 3, Q0 biarkan kosong, posisi mati di awal. Kemudian sekarang yang terakhir masuk ke tahap 5 merangkai, pasang kabel positif baterai pada jalur atas breadboard, jalur VDD, kemudian pasang kabel negatif baterai pada jalur bawah breadboard, yaitu jalur ground. Kemudian rangkaian sudah siap untuk dipakai. Kemudian sekarang masuk ke prinsip kerja rangkaian itu sendiri. Yang pertama ada tahap input atau deteksi suara. Kondensor mikrofon bertindak sebagai transducer yang menangkap gelombang suara getaran udara dari tepukan tangan dengan mengubahnya menjadi sinyal listrik AC yang sangat lemah. Kemudian, kapasitor 1 mikrofarad meloloskan sinyal getaran AC dari mic tetapi menahan arus searah DC dari baterai, lalu meneruskannya ke basis transistor. Kemudian, masuk ke tahap 2, yaitu tahap proses penguatan dan pemicu. Transistor BC547 berfungsi sebagai saklar elektronik. Saat basis menerima sinyal lemah dari mic, transistor menjadi aktif saturation sesaat. Kemudian, aktivitas transistor ini mengirimkan denyut tegangan ke pin 14 pada IC CD4017. Ini memberi sinyal pada IC bahwa ada satu tepukan masuk. Kemudian yang ketiga, tahap logika, pencacahan atau counting. Di IC CD4017 adalah otak rangkaian. Setiap kali menerima satu denyut di pin 14, ia akan memindahkan tegangan output high ke pin berikutnya secara berurutan. Dengan urutannya sebagai berikut, awal dia standby, output di Q0 pin 3 tidak ada LED tersambung, kondisi mati, kemudian tepukan pertama, output pindah ke Q1 pin 2, LED 1 menyala. Kemudian tepukan 2, output pindah ke Q2 pin 4, LED 2 menyala. Kemudian tepukan ketiga, output pindah ke Q3 pin 7, LED 3 menyala. Kemudian masuk ke tahap reset, tahap terakhir, atau pengulangan siklus. Di sini saat tepukan keempat terjadi, arus listrik mengalir ke pin 10 atau Q4. Pin 10 dihubungkan langsung ke pin 15 reset, akibatnya IC diperintahkan untuk kembali ke posisi awal Q0. Semua LED mati, hasilnya semua LED mati, dan sistem siap menerima tepukan pertama lagi. Nah, adapun pembahasan dari proyek kami, dari rangkaian aktivasi LED bertingkat berbasis suara ini menggunakan IC CD401 sebagai pencacah counter yang maju satu langkah setiap kali menerima pulsa pada pin clock. Lalu pulsa ini dihasilkan dari sinyal suara yang ditangkap oleh kondenser mikrofon, kemudian diperkuat dan dibentuk melalui rangkaian transistor BC547. Mikrofon menerima gelombang suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik kecil yang kemudian dikopel menggunakan kapasitor 1 mikrofarad dan 7 basis transistor. Nah, lalu resistor 10K berfungsi untuk memberikan bias awal pada mikrofon, sedangkan resistor 1M untuk mengatur sensitivitas masukan basis transistor. Ketika suara cukup keras, transistor menghantar dan menarik jalur clock ke ground, sementara resistor 100K
menarik jalur tersebut kembali ke tegangan positif sehingga terbentuk pulsa rising edge yang diperlukan oleh IC CD4017 untuk berpindah keluaran. Lalu pada output pin CD4017 yaitu pada Q1, Q2, dan Q3 dihubungkan ke LED melalui resistor 220 ohm sehingga LED dapat menyala secara berurutan sesuai setiap pulsa suara. Lalu pin reset dihubungkan ke Q4 sehingga ketika hitungan mencapai Q4 IC segera kembali ke posisi awal dan siklus diulang. Maka dari itu, dengan demikian rangkaian dapat menampilkan efek LED berjalan berdasarkan deteksi suara yang mengubah intensitas suara menjadi visual LED bertingkat. Kemudian masuk ke potensi implementasi dalam teknik biomedis. Jadi alat kami dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi beberapa alat sebagai berikut dengan tambahan sebagai berikut. Yang pertama ada assistive teknologi atau teknologi bantu disabilitas. Ini adalah penerapan paling langsung. Pasien dengan kelumpuhan total, tetraplegia atau gangguan motorik berat mungkin tidak bisa menekan tombol, tapi masih bisa membuat suara berdecak, meniup, atau bersuara keras. Nama alatnya biasanya Sound Activated Instrumental Control Unit (ECU). Cara kerjanya, pasien membunyikan suara tertentu, misal decak lidah. IC CD4017 akan memindahkan menu pilihan. LED 1 menyalakan kipas angin, LED 2 menyalakan lampu kamar, LED 3 memanggil perawat atau nurse call. Kemudian modifikasinya hanya perlu menambahkan relay pada output LED untuk menyalakan alat listrik sungguhan. Kemudian masuk ke potensi implementasi yang kedua ada Digital Phonocardiograph Visualizer atau visualisasi detak jantung. Kalau sensor kondensor mic ditempelkan ke diafragma stetoskop atau diganti dengan sensor piezoelektrik yang lebih sensitif terhadap getaran, rangkaian ini bisa mendeteksi suara detak jantung atau loop dub. Fungsinya membantu memvisualisasikan irama jantung pasien. Cara kerjanya, setiap kali jantung berdetak loop, tegangan mic naik. IC CD4017 akan bergeser satu langkah. Ini bisa digunakan untuk menghitung detak jantung secara manual atau sekedar melihat apakah iramanya teratur atau aritmia tidak beraturan berdasarkan kedipan LED. Modifikasinya, tambahkan rangkaian filter, low pass filter biasanya agar suara napas atau gesekan baju tidak ikut terhitung. Masuk ke potensi implementasi yang ketiga, ada touchless control di ruang operasi. Dalam teknik biomedis, sterilisasi adalah segalanya. Dokter bedah yang tangannya sudah steril tidak boleh menyentuh saklar lampu operasi. Fungsi dari touchless control di ruang operasi ini mengatur intensitas pencahayaan lampu operasi tanpa sentuhan. Cara kerjanya, dokter berkata cek atau tepuk tangan, lampu berubah dari redup Q1, sedang Q2, terang Q3, mati Q0. Relevansi ini sangat membantu menjaga protokol infection control di rumah sakit. Kemudian masuk ke potensi implementasi yang terakhir, yaitu sebagai alat terapi wicara atau speech therapy tool untuk pasien pasca stroke atau anak-anak dengan keterlambatan bicara atau speech delay yang perlu melatih volume suara atau kontrol napas. Fungsinya gamification atau permainan untuk latihan vokal. Cara kerjanya, terapis meminta pasien mengucapkan kata ba dengan keras, kemudian jika volume cukup, lampu akan berpindah. Pasien akan tertantang untuk menyalakan sampai LED ketiga sebagai pertanda keberhasilan latihan. Modifikasinya, sensitivitas mic atau VR atau potensio diatur bertahap, awalnya sensitif, mudah, lama-lama dibuat kurang sensitif agar pasien berlatih suara lebih lantang. Meskipun saat ini hanya berupa rangkaian sederhana clap switch, prinsip dasar pelongolan sinyal dan logika sekuensial ini adalah cikal bakal teknologi canggih seperti alat bantu disabilitas dan sistem kontrol steril di rumah sakit. Nah, kekurangan dari proyek kami yang pertama, sistem kurang stabil dalam menangkap sinyal suara sehingga respon LED selalu tidak sesuai dengan jumlah tepukan.
Lalu satu kali tepukan dapat terbaca sebagai 2 atau lebih pulsa akibat getaran suara lanjutan dan pantulan akustik. Lalu tidak adanya rangkaian pembatas pulsa yang menyebabkan CD4017 menerima banyak clock dalam waktu singkat. Lalu sensitivitas rangkaian terlalu tinggi sehingga noise atau suara kecil juga dapat memicu LED. Dan yang terakhir, belum tersedia rangkaian filter untuk menstabilkan sinyal input sehingga sinyal dari mikrofon mudah terdistorsi. Nah, ada juga solusi dari kekurangannya. Yang pertama, bisa ditambahkan Monstable NE555 di jalur clock sebelum masuk ke CD4017 sehingga satu tepukan hanya menghasilkan satu pulsa stabil dan mencegah LED lompat banyak langkah. Dan yang kedua, menggunakan potensiometer yang berukuran 100K hingga 1 ohm menggantikan resistor 1 pada basis transistor untuk mengatur sensitivitas agar noise atau suara kecil tidak ikut memicu rangkaian. Dan yang ketiga, tambahkan kapasitor kecil 1-10 NF ke jalur clock sebagai filter RC untuk memotong getaran cepat akibat pantulan suara sehingga pulsa yang masuk ke CD4017 lebih bersih dan stabil. Dan yang terakhir, menggunakan scheme trigger atau buffer logika untuk membentuk tepi sinyal agar clock memiliki transisi high-low yang tajam dan tidak berosilasi. Nah, kesimpulan dari proyek kami, berdasarkan susunan rangkaian dan prinsip kerjanya, sistem aktivasi LED bertingkat ini berbasis gelombang suara mampu mengontrol nyala LED secara berurutan sesuai jumlah atau ketentuan suara yang diterima. Lalu transistor BC547 berperan penting sebagai penguat sinyal dan pembentukan pulsa clock bagi IC CD4017. Sedangkan kombinasi resistor dan kapasitor menentukan tingkat sensitivitas pendekatan suara. Riset otomatis pada Q4 membuat tampilan LED berulang secara teratur sehingga memberikan efek indikator yang responsif dan menarik. Sistem ini terbukti sederhana, ekonomis, dan mudah diimplementasikan serta memiliki potensi aplikasi pada indikator audio, dekorasi interaktif, dan media pembelajaran elektronika dasar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.